Materinya yaitu toharoh. Di sini terdapat poin-poin. Yang pertama pengertian, dalil, pembagian toharoh, contoh toharoh, hikmah dan hikmah toharoh. Pengertian toharoh. Pengertian terbagi menjadi dua. Yang pertama pengertian menurut bahasa, yaitu berasal dari kata toharatun yang artinya bersih atau suci. Yang kedua pengertian menurut istilah, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Adapun poin-poin yang selanjutnya terdapat pada slideshow selanjutnya. Toharoh. Toharoh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama toharoh dari najis, yang kedua toharoh dari hadas. Adapun najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mughalladhah. Pertama najis mukhafafah. Najis mukhafafah ialah najis yang ringan. Di antara ketiga najis tersebut yang paling ringan ialah najis mukhafafah. Adapun contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu. Dan cara mensucikannya cukup dengan memercikan air kepada benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah ialah najis yang pertengahan. Jadi najis mutawassithah itu tidak berat ataupun tidak juga ringan, tapi berada di tengah-tengah. Najis mutawassithah terbagi menjadi dua. Pertama najis mutawassithah ainiyah, yang kedua najis mutawassithah hukmiyah. Najis mutawassithah ainiyah adalah najis yang tampak zatnya, wujudnya, rasa dan baunya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya. Yang kedua ada najis mutawassithah hukmiyah. Najis mutawassithah hukmiyah ialah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang ketiga ada najis mughalladhah. Pengertian najis mughalladhah ialah najis yang paling berat. Najis mughalladhah bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya ialah membasuh dengan 7 kali dan 1 kali diantaranya air dan tanah itu dicampurkan. Adapun pembagian toharoh yang kedua itu toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada juga hadas besar. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil ialah ma'aujabal wudu'a, sesuatu yang mewajibkan pada wudu. Hal-hal yang mewajibkan pada wudu ialah keluar sesuatu dari kubul atau dubur, contohnya kencing, buang air besar. Yang kedua hilang akal, contohnya tidur, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, dan cara mensucikannya ialah dengan berwudu. Selanjutnya ada hadas besar. Hadas besar ialah ma'aujabal ghusla, sesuatu yang mewajibkan pada mandi besar atau lebih sering dikenal dengan adus. Hal-hal yang mewajibkan pada mandi besar ialah bersetubuh, keluar mani, haid, melahirkan, nifas, meninggal dunia. Cara mensucikannya ialah dengan mandi besar. Adapun tata cara toharoh dari hadas terbagi menjadi 3. Yang pertama mandi wajib. Mandi wajib adalah sesuatu untuk menghilangkan dari hadas besar. Niatnya yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Yang kedua ialah wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala.
Yang ketiga, tayamum. Tayamum itu sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Apabila tidak ada air, bisa menggunakan tayamum. Ataupun misalnya kita sedang sakit dan uzur itu membuat kita tidak boleh untuk terkena dengan air. Jadi boleh menggantinya dengan tayamum. Niatnya yaitu nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhulillah ta'ala. Selanjutnya, hikmah thaharah. Hikmah thaharah yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Contohnya sekarang ini COVID-19, kita harus mencuci tangan, harus cuci muka dan sebagainya. Padahal itu sudah terangkum pada wudhu. Nah, untuk itu dianjurkan untuk sering berwudhu. Berwudhu juga, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa orang-orang yang mendalamkan wudhu wajahnya akan bercahaya. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Kita juga kan beribadah sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk beribadah. Syarat beribadah adalah suci. Nah, kita juga harus benar tata cara kita saat berwudu, saat bersuci dan saat bersuci lainnya. Yang keempat, Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Yang seperti saya sebutkan tadi, at-tahuru syatrul iman. Yang selanjutnya, kebersihan akan membuat hidup menjadi lebih tenang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Ibda Janatul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.